Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi Ananda Sholih dan Sholihah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya di rumah, dan tentunya masih semangat belajar. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Putri akan membahas materi masih di tema 6A, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Pembelajaran 5 dan 6. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan Allah mudahkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, untuk muatan IPS di sini Bu Putri hanya akan membahas sedikit ya. Di sini negara dan kondisi geografisnya. Sebelumnya kalian sudah belajar mengenai kondisi sosial budayanya. Nah, sekarang di sini ada negara dan kondisi geografisnya. Jadi kan ASEAN itu berdiri, latar belakangnya salah satunya karena persamaan letak geografisnya. Nah, di sini negara dan kondisi geografisnya. Yang pertama ada Laos. Dia punya Gunung Phoobia namanya. Kemudian ada Thailand. Dia punya Sungai Chao Phraya. Nah, ini nanti ada di buku kalian ya. Nanti ini sebagai tugas. Jadi diperhatikan dulu. Di sini ada Kamboja. Nah, Kamboja ini merupakan salah satu bagian dari ASEAN juga yang memiliki pegunungan Kardamon ya. Next, kemudian Myanmar. Dia punya Sungai Irrawaddy. Dan ada Vietnam, dia punya Puncak Fansipan. Nih ya, ini muatan IPS. Kalau untuk muatan IPS di pekan kemarin sudah Bu Putri bahas ya semuanya. Di sini Bu Putri hanya memberikan tambahan saja untuk dipelajari dan dicatat di bukunya. Next, selanjutnya di sini Bu Putri akan menyampaikan muatan SBDP. Muatan SBDP di sini kita berbicara mengenai seni patung. Apa sih seni patung itu? Nah, seni patung ini adalah sebuah karya 3 dimensi. Kita udah belajar ya 2 dimensi, 3 dimensi kemarin di pertemuan sebelumnya. Nah, patung ini termasuk karya 3 dimensi yang menyuguhkan sebuah keindahan atau nilai estetika. Lalu jenis patung berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada patung religi. Nah, patung religi ini adalah sebuah patung yang dibuat untuk sarana ibadah atau bermakna religius. Nah, ini ya, jadi kalau religi itu dia yang berkaitan dengan agama, itu patung-patungnya sebagai sarana ibadah. Kemudian ada patung monumen. Nah, patung monumen ini sebuah patung yang dibuat untuk memperingati peristiwa bersejarah yang terjadi di suatu tempat, atau patung yang dibuat untuk mengingat jasa pahlawan atau orang yang dianggap berjasa. Contohnya ada patung pahlawan ya di Monumen Lubang Buaya. Terus Monas, Monumen Nasional. Nah, itu juga. Jadi kalau monumen itu untuk memperingati peristiwa bersejarah yang terjadi di suatu tempat. Kemudian ada patung arsitektur. Nah, patung arsitektur ini merupakan patung yang dibuat sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Nah, patung ini biasanya ukiran. Jadi yang ada ukiran-ukiran atau karakter yang menjadi pelengkap sebuah bangunan. Nah, patung ini juga dimanfaatkan untuk memperindah sebuah bangunan. Jadi biasanya kalau patung arsitektur ini misalkan bikin bangunan apa, nanti dia yang ada ukiran-ukirannya atau karakter-karakternya yang melengkapi bangunan tersebut. Makanya disebutnya kalau patung arsitek ini dia untuk memperindah sebuah bangunan. Ya. Next, ada patung seni. Nah, patung seni ini dibuat sebagai sebuah karya seni. Patung ini dibuat hanya untuk dinikmati keindahannya aja. Jadi nggak ada tujuan pembuatan dari patung seni ini kecuali hanya untuk dinikmati keindahannya saja oleh yang melihatnya. Jadi kalau patung seni mah ada di mana-mana karena dia untuk membentuk sebuah karya seni. Selanjutnya ada patung dekorasi. Nah, patung yang dibuat untuk memperindah bangunan atau menghias lingkungan. Biasanya patung dekorasi berada di taman-taman atau halaman. Nah, kalian kalau ke taman, itu biasanya suka ada tuh kayak misalnya di
sempur, misalkan di mana itu di taman-taman biasanya ada patung dekorasinya. Kemudian ada patung kerajinan. Nah, patung ini dibuat sebagai hasil karya kerajinan. Jadi kalau patung kerajinan ini biasanya dia dijual sebagai bentuk cendramata atau souvenir suatu tempat. Misalnya kalian abis main, biasanya yang banyak di Jogja ya, biasanya abis main kemana, terus ada kerajinan-kerajinan yang sebagai souvenir yang kecil-kecil, itu sebagai apa, patung untuk dijual sebagai cendramata. Nah itu ya. Baik, selanjutnya jenis patung berdasarkan bentuknya. Apa saja jenis patung berdasarkan bentuknya? Yang pertama ada patung figuratif. Nah, patung figuratif ini biasa disebut dengan patung realis atau patung representatif. Nah, patung ini merupakan tiruan dari bentuk alam. Jadi gambarnya bisa manusia, tumbuhan, binatang. Ini disebutnya patung figuratif. Satu lagi ada yang disebut dengan patung non-figuratif. Nah, kalau non-figuratif biasa disebut dengan patung imajinatif atau patung non-representatif. Jadi patung ini tidak meniru alam atau bentuk-bentuk makhluk hidup. Patung ini memiliki bentuk yang abstrak, jadi bentuknya nggak jelas kalau non-figuratif. Beda dengan yang figuratif. Baik, lanjut. Sekarang jenis patung berdasarkan bentuk dan posisinya. Yang pertama ada patung freestanding. Nah, patung ini tidak terikat dengan latar belakang apapun. Seperti namanya, patung ini berdiri bebas. Free ya. Jadi berdiri bebas, memiliki pijakannya sendiri dan dapat dilihat dari berbagai sisi dan sudut. Jadi kalau patung freestanding, namanya juga standing, dia patungnya berdiri bebas, terus dia berdiri berarti kan? Berdiri bebas berarti dia patungnya berdiri. Ini disebutnya patung freestanding. Kemudian ada patung jonde. Nah, ini jenis patung yang menggambarkan sosok manusia dalam berbagai posisi. Beda dengan freestanding tadi ya. Kalau freestanding, dia posisinya berdiri aja patungnya. Tapi kalau patung jonde ini menggambarkan bentuk utuh dengan posisi beragam seperti ada yang duduk, ada yang tidur, ada yang bersandar, dan posisi-posisi lain selain berdiri. Jadi kalau yang berdiri disebutnya freestanding, kalau yang tidur, duduk, bersandar, dan posisi lain itu disebutnya patung zonde. Next ada patung buste. Nah, patung ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai bust sculpture, yaitu patung yang menggambarkan bagian tubuh atas dari manusia. Patung buste ini biasanya menggambarkan bagian kepala, leher, sebagian bahu, hingga sebagian dada manusia. Ini disebutnya patung buste. Next, ada patung torso. Nah, patung ini hanya menampilkan bagian badan dari dada, pinggang, dan panggul atau patung manusia yang tidak memiliki kepala, tangan, dan kaki. Selanjutnya ada patung kepala. Nah, patung kepala merupakan patung yang hanya menggambarkan kepala manusia saja. Biasanya patungnya dibuat untuk menggambarkan karakter seseorang. Ya, jadi kalau patung kepala ini biasanya hanya untuk menggambarkan karakter seseorang. Fitur dan ekspresi wajah merupakan hal terpenting dalam patung kepala. Jadi benar-benar diperhatikan fiturnya, ekspresinya itu di patung kepala ini. Nah, sekarang apa saja bahan-bahan untuk membuat patung? Yang pertama ada bahan lunak. Contohnya tanah liat, lilin, plastisin, celai, dan sabun. Kemudian ada bahan keras yaitu kayu dan batu. Lalu ada bahan cor, semen, pasir, gips, emas. Nah, jadi kalau bahan cor ini dia bisa dari bubuk atau dari cair, jadi benda yang padat. Jadi semen tadi dari semen, dari pasir, dari gips, dari emas itu dipadatkan sehingga disebutnya ini bahan cor. Lalu teknik-teknik seni patung. Yang pertama ada teknik pahat. Nah, teknik pahat ini adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi bahan dasar agar dapat dibentuk
dengan menggunakan benturan benda keras. Alat yang digunakan pahat dan palu. Biasanya kalau bahannya dari kayu nih, ini menggunakan teknik pahat ini, memahat. Ya biasanya kalau patung dari kayu tuh. Lalu ada teknik butsir. Nah, kalau teknik butsir ini teknik yang digunakan untuk membentuk bahan lunak dengan cara mengurangi atau menambahkan bahan menggunakan alat butsir. Nah, biasanya dia pakainya tanah liat, lilin. Nah, ini pakai teknik butsir. Kemudian ada teknik konstruksi. Nah, teknik ini digunakan untuk membuat patung dengan cara merekatkan berbagai bahan. Dalam proses perekatannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari lem, las, dilepa, atau dipatri. Nah, teknik ini digunakan pada media bahan yang keras. Kalau konstruksi itu kan biasanya kayak bangunan-bangunan gitu, jadi bahan yang dipakainya juga bahan yang keras. Selanjutnya ada teknik cor. Nah, teknik cor ini teknik yang digunakan untuk membuat patung dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Setelah cetakan selesai, adonan cor dituang ke dalam cetakan hingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Nah, teknik cor ini hampir sama dengan teknik cetak. Kalau teknik cetak kan di sini teknik pembuatan patung yang dilakukan dengan cara mencairkan bahan dan kemudian dituang ke alat cetak. Nah, untuk teknik cetak ini biasanya pakai logam cair atau semen bahan-bahannya. Lanjut ya. Nah, kalau untuk pembahasan SBDP tadi sudah, sekarang yang terakhir PPKN. Di sini PPKN Bu Putri hanya sedikit ya. Jadi hanya menambahkan saja dan mengingatkan cara mencintai lingkungan. Pasti sudah tahu ya cara mencintai lingkungan. Yang pertama bisa dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan berarti. Kemudian membuang sampah sesuai jenisnya agar mudah didaur ulang. Nah, ini yang mungkin masih agak susah ya. Kalau di mana-mana kan tidak semua tempat menyediakan. Tapi mudah-mudahan di rumah bisa dibiasakan membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Kemudian menghemat pemakaian kertas. Menanam pohon serta merawat dan menjaga pohon karena pohon butuh waktu lama untuk tumbuh. Lalu hemat air dengan menggunakan air seperlunya dan tidak membuang-buang air. Lalu yang terakhir mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini beberapa cara mencintai lingkungan dan bagaimana cara kita melakukannya. Ya, jadi nanti diingat dan dipraktikkan di rumah. Ya, baik. Ananda Sholih dan Sholihah, mungkin itu pembahasan kita hari ini. Tadi sudah IPS, sudah SBDP, sudah PPKN. Nah, sekarang kalian tinggal mengerjakan tugasnya halaman 28 aktivitas 4 dan halaman 33 bagian pilihan gandanya saja. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa Bu Putri sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan bisa japri. Kurang lebihnya Bu Putri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar Ananda Sholih dan Sholihah.